Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya akan menyampaikan materi tentang Allah Tritunggal atau ketritunggalan Allah, ya. Tritunggal artinya tiga dalam satu, ya, satu dalam tiga, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini pribadi yang tunggal. Nah, seringkali ini menjadi hambatan bagi orang Kristen untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Biasanya ketika ada pertanyaan dari orang lain, terutama yang tidak beragama Kristen, mereka bertanya, apakah Allah orang Kristen itu tiga? Kok ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? Itu bagaimana? Nah, bagaimana? Apakah Anda pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu? Nah, kalau misalnya pernah, bagaimana Anda menjawabnya? Apakah kesulitan atau bisa menjelaskan dengan baik? Nah, saya akan menolong kalian, saudara, untuk bisa menjelaskan ketritunggalan Allah dengan cara yang sederhana. Bahwa Allah itu esa, seperti disaksikan dalam Injil Markus, ya, bisa kalian buka. Injil Markus pasal 12 ayat 29 yang berkata demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, itu penegasan sejak zaman Musa, sejak zaman bangsa Israel, umat Tuhan waktu itu. Ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Allah itu esa, tunggal satu, ya Allah sebagai sebuah pribadi. Jadi jangan dibayangkan Allah itu jumlah atau nominal, ya, tapi adalah pribadi, adalah keberadaan, ya, dia maha kuasa dan sebagainya. Sejak dunia belum diciptakan sampai penciptaan dunia, sampai Allah hadir dalam diri Yesus Kristus menebus dosa manusia, sampai Roh Kudus turun, kemudian terjadilah gereja, sampai sekarang Allah tetap sama, bahkan sampai kapanpun, sampai akhir zaman. Jadi Allah itu dari kekal sampai kekal, sehingga Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu memang ya Allah, pribadi Allah. Nah, Allah itu dikenal oleh umat Tuhan pada zaman Nabi Musa atau pada zaman orang-orang Israel zaman dulu itu dengan sebutan berbagai hal, misalnya Allah yang Maha Kuasa atau Elohim atau Allah pencipta, ya. Misalnya di Kejadian 1 itu dikatakan Allah sebagai Allah pencipta. Atau misalnya waktu Yesus disalib, dia menyebut dengan Eloi, Eloi lama sabatani, itu ya. Nah, ada juga Allah itu dikenal sebagai Allah yang Maha Tinggi atau El Elyon, atau Allah Maha Kuasa, sumber segala yang kita perlukan, atau El Shaddai bahasa Ibraninya. Kemudian di Kejadian juga Allah yang Maha Kekal atau El Olam bahasa Ibraninya. Atau dikenal juga Allah Maha Melihat, El Roi. Itu kejadian waktu Ibu Sarai itu lari dari Abraham bersama anaknya bernama Ismail. Kemudian karena kehausan, karena kelaparan, mereka hanya membawa bekal sedikit itu. Kemudian Tuhan mencelekkan mata Ibu Sarah sehingga melihat sebuah sumur, ya, sehingga dia bisa mengambil air dan memberi minum kepada anaknya Ismail, kemudian sembuh dan dia mengatakan, engkaulah El Roi, jadi Allah yang Maha Melihat. Nah, itu sebutan-sebutan Allah yang esa, Allah yang Maha Kuasa itu seperti itu. Nah, kenapa kita mewarisi orang Kristen sekarang itu bahwa Allah pernah disebut sebagai Bapa? Jadi jangan dibayangkan Allah Bapa itu berarti Allahnya laki-laki atau Allah berjenis kelamin laki-laki. Karena Bapak bukan begitu maksudnya. Tapi zaman Musa, zaman Abraham, Ishak, Yakub,
zaman umat Tuhan waktu itu, Allah yang tadi berbagai sebutan tadi itu dikenal, disebut, dipahami sebagai Bapaknya. Jadi Allah Bapa, Allah yang menjadi Bapakku. Ya, Bapa itu kan orang tua, atau Bapak itu kan sebagai pengayom ya. Jadi fungsi Bapak, tugas Bapak kepala rumah tangga, pengayom, pelindung, pemelihara, seperti itu. Sehingga umat Tuhan zaman Abraham, Ishak, Yakub memahami Allahnya tadi adalah sebagai Bapa. Nah, kita bisa paham kenapa? Karena mereka punya sistem namanya patriarkal. Jadi masyarakat itu dalam bersosial dan bermasyarakat itu dominasinya pada garis keturunan ayah atau laki-laki. Nah, itu hampir sama dengan orang Jawa. Misalnya kalau orang perempuan Jawa menikah dengan laki-laki Jawa, misalnya dengan Sutresno, itu Bu Mariam ya, maka nanti dia akan dipanggil dengan nama laki-lakinya, itu Bu Mariam Sutresno. Sebaliknya Pak Tresno bukan dinamakan Pak Tresno Bu Mariam, tidak, tapi ya tetap Pak Tresno. Jadi yang katut, yang ikut serta kepada nama laki-laki, dominasi laki-laki, yaitu Bu tadi, Bu Mariam. Nah, itu namanya patriarkal. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, umat Tuhan zaman Abraham, Ishak, Yakub memahami mereka sebagai Allah, sebagai Bapaknya. Jadi bukan laki-laki tapi pribadi ya. Sama seperti misalnya begini, Indonesia kan kita sebut Ibu Pertiwi. Nah, apakah itu perempuan Indonesia? Kan tidak. Tapi fungsi bahwa Indonesia seperti seorang ibu ya, yang melahirkan, memberi kehidupan, memberi rezeki, bahkan makanan dan sebagainya, itu menjadi tanah tumpah darah ya. Termasuk ini itu namanya apa? Kan jempol atau ibu jari. Kenapa tidak bapak jari ya kan? Ya karena itu memang ini ibunya dari segala jari atau induknya jari, itu orang memang sehingga ibu jari. Jadi walaupun ini ya perempuan, ya namanya tetap ibu jari, termasuk ini saya bukan namanya bapak jari tapi ibu jari, walaupun ini jempolnya laki-laki, seperti itu. Nah, itu zaman Abraham, Ishak, Yakub, sehingga Allah itu kita pernah mengenal, mengimani Allah dulu pernah disebut dengan Allah Bapa. Nah, kita pun juga seperti itu, meyakini, menghayati bahwa Allah ya Bapa kita. Allah itu Bapak kita, orang tua kita yang pengayom. Nah, itu satu ya, Allah Bapa. Kemudian Allah Putra. Jadi Allah Putra itu adalah ketika Allah karena dosa manusia itu memutuskan untuk hadir ke tengah dunia, hadir ke dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, nanti kalian bisa baca mulai dari Injil Yohanes pasal 1, yaitu firman yang menjadi manusia. Jadi Allah itu kan memang firman, pada mulanya firman, Allah itu adalah firman, kekal dari sampai kekal, menjelma menjadi Yesus Kristus. Nah, mungkin ada pertanyaan, kok Allah bisa tuh menjelma jadi manusia Yesus? Ya jawabannya sangat gampang. Kenapa? Karena dia Allah. Nah, dia Allah, terserah dia dong, karena dia berkuasa. Apalagi hanya menjelma menjadi seorang manusia, itu bisa. Nah, kenapa memilih menjelma menjadi manusia? Karena memang dia akan menyelamatkan manusia yang berdosa. Sehingga misalnya Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya anaknya tunggal itu adalah Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sehingga zaman orang-orang Kristen awal atau gereja awal, setelah gereja itu ada, itu memahami Yesus itu sebagai dialah putra Allah, anaknya Allah, titisannya Allah, jelmaannya Allah. Ya, jadi kata anak itu dekat dengan asalnya. Nah, orang Kristen awal memahami begitu, sehingga Allah yang tadi kekal itu ketika menjelma dipahami, dihayati oleh orang Kristen perdana
itu sebagai anaknya Bapa atau anak Allah, atau jelmaan Allah atau titisan Allah, seperti itu. Nah, setelah Yesus itu kemudian mati, bangkit, kan naik ke surga. 40 hari setelah dia naik ke surga, 10 hari kemudian terjadilah Pentakosta, atau peristiwa turunnya Roh Allah atau Roh Kudus kepada para murid. Nah, sejak itu kan gereja kemudian berkembang dan lahir di hari Pentakosta itu, karena ada 3.000 orang percaya. Nah, sekarang kita memahami bahwa Allah itu juga mencurahkan Roh Kudusnya ketika Yesus sudah naik ke surga. Dia tidak meninggalkan umatnya, tapi Roh Kudusnya turun. Ya, Allah itu ya Roh Kudus. Jadi Allah itu ya memang Roh, Allah itu ya adalah kudus. Maka dalam sejarah iman itu Allah berkarya dalam berbagai sejarah, di mana pada zaman umat Tuhan orang Israel, zaman Bapak Abraham, Ishak, Yakub, umatnya pernah menyebut dialah Bapa. Nah, pada waktu Allah menjelma, gereja Kristen awal itu menyebut dialah anak atau Allah putra. Dan sampai sekarang kita menghayati rohnya terus bekerja. Ya, dulu pun juga berbentuk roh. Nah, itulah sejarah perjalanan keselamatan yang diberikan Allah pada manusia sejak penciptaan sampai sekarang. Pribadinya pernah dikenal sebagai Bapa, sebagai anak, sebagai Roh Kudus. Itulah memang Allah yang kekal. Nah, itulah kenapa 3 pribadi itu berkaitan dengan sejarah penyelamatan iman. Begitu ya. Jadi kira-kira begitu penjelasannya mudah. Jadi 3 pribadi dalam 3 sejarah perjalanan keselamatan sejak zaman Abraham, Ishak, Yakub, zaman Musa, zaman gereja perdana, zaman Pentakosta sampai sekarang. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.